Selamat siang dan selamat sore. Saya akan menjelaskan mengenai materi gambit negosiasi yang tengah, dibawakan oleh saya sendiri, Christine Wikaria Susiawati. Oke, kita lihat gambit-gambit negosiasi tengah. Poin-poinnya ada beberapa, yaitu menghadapi seseorang yang tidak memiliki wewenang memutuskan. Dan kedua, penurunan daripada nilai jasa. Jangan pernah memberikan tawaran splitting the difference, menangani impasse, menangani settlement, menangani deadlock, dan mintalah selalu trade-off. Yang paling pertama di sini, bagaimana pada gambit negosiasi tengah ini menghadapi orang yang tidak memiliki wewenang dalam memutuskan. Kondisi tersebut merupakan situasi yang paling mengecewakan. Ketika kita bernegosiasi, ternyata di sini belum bisa terjadi suatu kesepakatan atau keputusan. Karena dia beralasan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir, ya, atau keputusan final. Lalu dia menghilangkan kemungkinan pihak lawan menggunakan higher authority. Di sini jadi dia menunjukkan bahwa selain dia di sini ada otoritas yang lebih tinggi dan bukan dialah yang mengambil keputusan tapi atasan dia di sini, ya. Jadi higher authority di sini. Nah, di sini kita cara mengatasinya, bagaimana supaya dia itu tidak selalu untuk menggunakan kata-kata itu tergantung keputusannya, tergantung otoritas tertinggi atau atasannya dia. Bagaimana kita memanfaatkan ego mereka, bahwa kita menekankan bahwa dengan orang tersebut telah berhadapan dan bernegosiasi transaksi dengan kita, berarti dia merupakan perwakilan daripada atasannya atau pemilik toko misalnya. Karena dipercayakan berarti mereka juga sudah bisa mengambil keputusan-keputusan yang kecil, ya, supaya terjadinya transaksi atau kesepakatan. Jadi kita di sini meminta komitmen daripada pihak lawan untuk memberikan suatu kesepakatan, ya, yang menguntungkan kedua belah pihak bagi dia dan bagi kita, ya. Kalaupun tidak terjadi transaksi, berarti kesalahan bukan kesalahan pada kita, tapi kesalahan pada mereka. Jadi penutupannya, keberhasilan transaksi ini atau keberhasilan saya akan jadi membeli barang ini itu sebenarnya tergantung Anda. Kalau Anda oke, saya akan beli. Lalu yang kedua di sini adalah mengenai penurunan nilai daripada pelayanan di sini. Mungkin nilai objek benda bisa bertambah, namun nilai pelayanan jasa selalu akan menurun. Ya. Kita lihat di sini, kita harus memperhitungkan atau mengkalkulasi daripada ketiap alternatif kesepakatan tersebut, ya. Kita jangan memberikan suatu kesepakatan yang menguntungkan pihak lawan. Misalnya di sini melakukan pelayanan, ada konsesi yang diberikan di muka, tapi jika kita memberikan konsesi selama negosiasi, kita harus langsung minta konsesi juga sebagai balasannya. Jangan tunggu, oke, saya akan beli 2 nih, berarti saya dapat diskon dong. Dikurangilah harganya misalnya 25.000 karena saya ambil 2. Harusnya bisa dong, kan harga dikurangi segitu, harganya nggak banyak kok, berkurangnya saya ambilnya udah 2 kok, gitu, seperti itu, ya. Kalau saya udah ambil 10 piece, berarti harganya bisa berkurang 25%. Nah, negosiasikan upah atau komisi Anda sebelum pekerjaan dimulai. Jadi kalau kita ada tawar-menawar mengenai gaji di sini kita harus memastikan ada kesepakatan upah di awal di sini sebelum kita memulai pekerjaan kita. Kalau kita menunda, nanti kita dibayar berapapun is okay, yang penting ada bayaran, ya.
Dan jangan ambil jalan pintas atau jalan mudah dengan membagi sama rata. Itu teknik splitting the difference. Membagi sama rata itu salah ya. Misalnya ada tawar-menawar, kita minta harga kurangnya 50.000. Pihak lawan nggak mau kurang sama sekali. Ya udahlah, ambil jalan tengah 50.000 bagi 2, 25.000 ya. Nah, jangan seperti itu ya. Kalaupun splitting the difference itu dilakukan, usahakan yang melakukan itu bukan Anda, tapi pihak lawan dulu yang mengusulkan. Buat pihak lawan dahulu yang mengusulkan. Dan lakukan beberapa kali. Jangan sampai harganya bisa ditebak. Jadi kita mintanya 10.000, turunnya 10.000 lagi, 10.000 lagi, seperti itu ya. Jadi usahakan strategi untuk pengurangan harganya agak sulit ditebak gitu ya. Misalnya kita meminta harga kurangnya setengah, kalau nggak bisa dikurangi, ya udahlah dikurangi aja tuh 30% misalnya. Untuk berikutnya lagi, kurangi lagi berapa, jadi persentasenya berubah-berubah ya, pengurangan nilainya. Kalau misalnya di sini macet proses negosiasinya, kita coba alihkan ke isu-isu kecil. Hari ini toko gimana? Ramai nggak? Tadi udah ada berapa ya orang yang beli misalnya? Lumayan sih, cukup ramai juga sih. Oh, kalau gitu, kalau udah cukup ramai, saya akan bikin tambah ramai lagi misalnya. Oh, tadi sih rada sepi. Makanya kalau sepi, kalau saya beli, nanti saya ajaklah teman saya untuk beli lagi ya. Seperti itu ya. Itu isu-isu kecil yang mudah ya, yang terlihat. Kalau masih macet misalnya, aduh saya nggak berani deh, ini harganya udah harga pas, saya harus tanya misalnya kayak tadi bayar otoritas tinggi ya, tergantung atasan saya. Jadi masih berbicara tapi nggak ada tercipta kesepakatan apa-apa, jadi settlement di sini. Aduh, jadi nggak tuh incinya beli barang ini misalnya. Ya saya pasti jadi, tapi harganya kurangin dong, kalau nggak dikurangi sih saya jadi males belinya misalnya. Walaupun saya kepengen loh beli barang ini, ya udah tuh pakai harga yang pertama aja, harga pas. Soalnya kemarin tadi pagi juga dijual harga segitu. Tadi pagi yang beli berapa misalnya, berapa piece? Ya tadi pagi sih belinya cuma 1 piece. Nah, makanya saya kan mau beli 2-3 piece gitu. Makanya harganya dikurangin dong. Seperti itu ya. Tapi di sini ya udah tuh beli aja 2-3 piece tapi harganya segitu. Nanti kalau enggak saya yang dimarahin sama si Ci yang punya toko. Soalnya Ci ya udah beli aja dong misalnya, harganya segitu, nanti kehabisan lo barangnya misalnya, seperti ya. Jadi sepertinya masih berbicara tapi nggak ada kesepakatan, ayo jadi beli, seperti itu ya, settlement. Nah di sini kita harus bisa mengubah dinamika negosiasi dengan mengubah salah satu elemennya. Gimana tuh ya, kata gitu ya misalnya. Ya udah deh, saya takut dimarahin, saya tanya dulu cincinya yang punya kalau besok kesini gitu, nanti cincinya datang lagi sini, males kok kayak gitu, saya nggak akan kesini lagi misalnya. Ya udah di sini biasanya kalau beli barang ini ada bonus aksesoris kan, ya udah aksesorisnya nggak usah lah gitu, saya pengen harganya yang berkurang, jadi aksesorisnya nggak usah. Itu kan kalau dihitung-hitung sama aja misalnya, seperti itu ya. Brosnya ini nggak usah lah gitu misalnya, seperti itu. Jadi supaya tercipta suatu kesepakatan ya, elemen negosiasinya ada yang dikurangi. Kalau encinya nggak datang sini, masa tuh tunggu encinya datang, bisa nggak ditelepon aja tuh, kan yang beli 2-3 piece, kalau dikurangi harga segini bisa nggak gitu, coba deh tolong teleponin misalnya, seperti atau dihubungin ya, seperti itu ya. Lalu menghadapi suatu deadlock. Nah kalau deadlock ini, kalau tadi baru settlement masih berbicara ya, kali ini udah frustasi gitu ya, jadi kayaknya nggak tercapai kesepakatan untuk transaksi besar misalnya. 50 piece barang harus dikirim besok dan harganya 100.000, tapi yang ini mintanya 50.000 misalnya ya.
Dan yang 100.000 ini nggak mau turun sama sekali. Jadi yang mau tawar, aduh saya cuma mampu 50.000, kalau dikurangi aja misalnya. Baru saya mau gitu untuk beli 50 piece misalnya seperti itu ya. Jadi yang nawarnya udah males, jadi udah frustasi gitu ya. Melihat nggak ada manfaat untuk melakukan pembicaraan lagi, tapi nggak jadi beli, butuh barang tersebut ya. Jadi terdiam dulu deadlock ini sementara ya. Ini deadlock yang sifatnya masih kecil. Nah, penanganannya di sini hadirkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau arbitrator ya. Walaupun penengah ini bisa mungkin harusnya sih netral ya. Tapi ada kemungkinan dia lebih memihak ke salah satu pihak. Misalnya kita membawa teman kita. Ini teman saya aja lah yang jadi penengah. Dia tahu kan kamu tahu kan saya butuh barang ini, dan saya pasti kalau udah beli barang ini oke, kedepannya saya akan beli lagi kan, kamu tahu ya. Iya mbak, dia butuh barang ini, nanti kalau barang ini oke dengan harga dia yang mau, kedepannya dia pasti akan beli lebih banyak lagi, karena dia jualan cukup laris, misalnya seperti itu ya. Itu sebagai penengah yang sifatnya masih sederhana. Aduh gimana ya, harga segitu sih terlalu ini. Ya udah saya kurangin lah gitu ya. Tapi saya tanya dulu, kayaknya sih mau bisa dikurangin nggak sampai 50.000 berkurangnya. Ya sok atuh harga pastinya dikurangi berapa. Sok telepon dulu misalnya seperti itu ya. Lalu mintalah selalu trade off di sini. Trade off di sini meminta balasan atau kompensasi atas setiap konsesi yang dilontarkan pihak lawan dalam negosiasi. Nah, tadi udah dikasih diskon ya, oke kata si Ci yang punya toko, tapi pembayarannya maunya cash ya, nggak mau kredit katanya gitu. Seperti itu misalnya ya. Jadi ada balasan. Terus